ini dalam mata kuliah statistika deskriptif, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang time series. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sonya Paramita Handayani sebagai moderator dan pemateri, dan dua rekan saya Galuh Hairunisa sebagai pemateri, serta Milka Bifak sebagai pemateri. Adapun pembahasan materi time series hari ini, yang pertama yaitu pengertian time series, yang kedua scalar trend, yang ketiga variasi musiman, yang keempat variasi siklis, dan variasi random. Baiklah, langsung ke pembahasan pertama yaitu pengertian time series. Pengertian time series. Time series atau data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan seperti perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah konsumen, jumlah personil, dan lain sebagainya. Analisis data berkala ini dapat memungkinkan kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu kejadian serta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Misalnya, kenaikan jumlah pupuk yang digunakan diikuti dengan kenaikan jumlah produksi padi yang akan dihasilkan. Penurunan jumlah personil tenaga kerja akan diikuti dengan penurunan jumlah produksi yang akan dihasilkan, serta penurunan harga suatu barang diikuti dengan meningkatnya jumlah para konsumen. Dengan data berkala ini juga dapat membuat ramalan-ramalan berdasarkan garis regresi atau garis tren. Karena data berkala tersebut terdiri dari beberapa komponen, maka dengan analisis data berkala dapat mengetahui masing-masing komponen tersebut. Bahkan dapat menghilangkan suatu komponen lainnya jika diselidiki lebih dalam tentang komponen tersebut tanpa adanya komponen lain. Karena adanya pengaruh dari komponen-komponen tersebut, data berkala selalu mengalami perubahan sehingga apabila dibuat grafiknya akan menunjukkan suatu fluktuasi, yaitu gerakan naik dan turun. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekular trend dan variasi musiman. Yang pertama yaitu sekular trend. Sekular trend merupakan gerak naik, turun, atau tetap dalam jangka panjang. Tren melukiskan gerak data berkala selama jangka waktu yang panjang atau cukup lama. Gerak ini mencerminkan sifat kontinuitas atau keadaan yang serba terus dari waktu selama jangka waktu tertentu. Karena sifat kontinuitas ini, maka tren dianggap sebagai gerak stabil dan menunjukkan arah perkembangan secara umum atau kecenderungan. Tren juga dapat diartikan suatu aris kurva yang halus dan menunjukkan suatu kecenderungan umum dari suatu variabel time series. Dengan kata lain, tren adalah gerak naik atau turun dalam jangka panjang. Selanjutnya dapat dilihat dari gambar yang ditampilkan, terdapat sebuah garis lurus yang ditarik melintasi daerah tengah seluruh pasangan data. Garis lurus ini menunjukkan tren jangka panjang. Arah tren terlihat meningkat dalam situasi yang lain. Pasangan data mungkin menunjukkan pola yang menurun atau mungkin tidak linear. Menurut gerakannya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tren naik atau upward trend, yang contohnya tren biaya hidup. Yang kedua, tren tetap atau constant trend, yang contohnya tren kapasitas perguruan tinggi. Dan yang ketiga, tren turun atau downward trend, yang contohnya tren pekerja di sektor pertanian. Selanjutnya yaitu variasi musiman. Variasi atau gerak musiman merupakan gerak naik atau turun secara periodik dalam jangka waktu 1 tahun. Gerak musiman ini akan berulang setiap tahunnya. Dapat dilihat dari gambar yang ditampilkan, sesuai dengan namanya, kondisi iklim merupakan faktor yang berpengaruh terhadap variasi musiman. Contohnya yaitu kegiatan konstruksi, penjualan barang-barang pertanian yang berhubungan erat dengan cuaca, penjualan alat-alat sekolah yang berkaitan dengan hari libur atau tidaknya sekolah, dan penjualan barang pada waktu lebaran. Ukuran-ukuran tentang variasi musiman diperlukan dalam peramalan dan perencanaan jangka pendek.
Selanjutnya, variasi siklis dan variasi random akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya yaitu variasi siklis. Variasi siklis ini merupakan pergerakan tren yang meningkatkan ataupun menurun dalam jangka yang relatif lebih panjang dari variasi masiman, yang bisa saja terjadi dalam 5, 10, 15, 25, ataupun lebih. Timbulnya kecenderungan pergerakan yang bersifat siklis ini diakibatkan oleh dinamika kegiatan yang bersifatnya agregat, seperti perkembangan tingkat harga barang secara keseluruhan, jumlah barang yang diproduksi secara keseluruhan, tingkat tabungan nasional, kecenderungan untuk melakukan kegiatan konsumatif, dan sebagainya. Ada juga variasi siklis atau siklus. Usaha ini disebabkan oleh beberapa faktor eksternal yang tidak bersifat ekonomis, misalnya perubahan sosial, perkembangan budaya, maupun dinamika politik. Berikutnya, variasi random. Variasi random juga sering disebut variasi tak beraturan. Ini dinamakan pula variasi acak atau variasi ramban. Adanya variasi ini disebabkan oleh hal-hal yang terjadi secara kebetulan, seperti banjir, gempa bumi, pemogokan massal yang terjadi seketika tanpa diduga sebelumnya, kerusakan besar, dan lain sebagainya. Cukup sekian penyampaian materi time series dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mempresentasikan materi. Kami dari kelompok 6 sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik dan lebih maju ke depannya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.